ada bagian otak yang kalau di kedokteran kita sebutnya fontanella. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau bahasa Indonesianya ubun-ubun. Pada saat kita masih bayi atau anak kita masih bayi, di daerah fontanella ini tulang tengkorak belum menyatu. Makanya langsung kulit berlapis-lapis, udah langsung nih otak di dalam ini. Kayaknya hati-hati nih, lembut. Kalau kita pegang di sini suka ya terasa itu ya detaknya jantung sampai juga ke otak ini dari bawah ya, atau listrik yang ada di otak terasa di daerah sini. Nanti semakin besar, kepala ini semakin besar, ini ya tulang-tulang ini menyatu dan tinggal sedikit lagi. Jadi memang tetap ada lubang di situ ya, di kepala kita di sini. Ya, persis di sini. Ya. Nah, itu namanya ubun-ubun. Bu Aisyah mau cerita apa tentang ubun-ubun? Nah, ini dia ya. Jadi rupanya saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzalimi, membunuh, ternyata dikeluarkan neurotransmitter yang sangat banyak dari daerah limbik ini. Tadi kan, limbik tadi itu otak mamalia tadi kan, daerah yang mengatur emosi, ke daerah prefrontal di bawah ubun-ubun. Kan ilmu di sini nih, prefrontal sini ya. Pengalaman di sini. Nggak punya ilmu. Ada juga orang punya ilmu, tapi entah kenapa mungkin dia kepepet pertamanya ya. Akhirnya dia berdusta, maka memori waktu dia berdusta, itu terjadi sambungan neuron yang dahsyat, neurotransmitternya dari limbik sistem ini berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Dan ternyata ini di bawah ubun-ubun. Di bawah fontanella anterior tadi. Di sini dia. Berkata kotor juga, ya, itu tersambungnya di sini. Jadi ternyata di lokalisasi. Allah membuat tempat otak yang pada saat kita berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh, itu dilokalisasi persis di bawah ubun-ubun. Jadi kalau ditanya, ya, dosa itu di otak, apa yang terjadi? Dosa di otak akan terjadi satu tempat di bawah ubun-ubun terlokalisasi, dosa-dosa berkumpul di situ. Ya, kita ada kan? Ada. Cuman nanti ada orang yang ya dosanya bertumpuk-tumpuk di sini, dia tidak mau berhenti untuk ya melakukan dosa, terus saja berdusta, terus saja menipu, terus ini di sini di daerah sininya ini karatan istilahnya, bahasa populernya karatan. Ya, makanya kalau dalam ilmu ya transactional analysis in ya, psikiatri atau dalam psikologi ini sering disebut alter ego. Kalau orang sudah bertumpuk-tumpuk dusta, akhirnya jadi penipu, pembohong, begal, itu namanya alter ego. Punya memori yang awalnya mungkin dari trauma, cuman tidak diobati, tidak mohon ampun, ya terus saja melakukan. Ini ada istilah kita alter ego. Bagian diri yang menjadi alter, yang menjadi jahat. Kadang alter ego yang di sini bisa membunuh yang lainnya atau bisa mengalahkan watak aslinya karena watak di daerah sini. Bahkan alter ego bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang dia dapati sejak kecil, mungkin dinasehatin, jadi orang harus jujur, ya baik sama orang, yang benar, sikapmu yang pantas. Tapi kalau di sini sudah jadi alter ego, ini dia bisa menekan ilmu yang di sini, menekan otak bagian sini. Dan jadilah orang yang jahat. Jahat. Dalam Al-Alaq ayat 15-16, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Ya. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Jadi ini memang ya sudah ada di surat Al-Alaq ayat 15-16 ini. Ilmuwan baru menemukan di abad-abad terakhir ini bahwa pada saat alter ego itu terbentuk, ternyata persis di bawah fontanella, persis di bawah ubun-ubun. Dan Allah ingatkan kita kalau nggak berhenti berbuat dosa, karena dusta dan durhaka ini kan jelas dosa ya. Ya dosa kecil menjadi akhirnya dosa besar kan durhaka itu, ya itu ditarik loh. Apakah itu di akhirat? Apakah itu di dunia? Dua-duanya. Di dunia juga ditarik. Nanti dalam bentuk macam-macam itu. Ya. Nah, sekarang ini dia nasiyah di daerah ubun-ubun. Jadi baru ketahuan ada terlokalisasi itu.
Kalau orang yang sering berdusta, durhaka, berkata kotor, zolim dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Kemudian lanjutan ayat itu, falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi ini orang-orang yang suka berbuat dosa ini, atau yang punya alter ego, atau penipu, pembohong itu, kalau ya sudah dikasih tahu, awas loh, kamu nanti ya kena hukuman. Oh, dia akan memanggil golongannya untuk nolong. Jadi nanti dia bohong lagi ke sana, bohong lagi ke sini. Wah, saya dizolimi, wah, saya jadi tumbal. Wah, dia nyari terus. Ya. Begitu juga di akhirat nanti dia cari golongannya, tolong dong, tolong gitu. Tapi ya ayat 18-nya sanada'u zabaniyah. Ya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabani. Itu malaikat yang luar biasa nih. Serem-serem nih. Jadi orang penipu, pendusta aja sudah di akhirat aja masih minta tolong untuk sama sesamanya si penipu-penipu ini. Tapi kata Allah, ntar dulu ada malaikat zabaniyah ini. Ya. Nah, kemudian lanjutannya kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh patuh ini sama alter ego nih. Ya, ini udah double nih. Sekali-kali janganlah, wah double Allah ingatkan kita, kamu patuh kepadanya dan sujudlah. Nah ini dia, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sudah dikasih tahu oleh Allah dan Allah kasih cara untuk bisa ya pulih dari alter ego itu. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Kami selama ini sejak mengurus anak-anak pecandu narkoba, kan mereka itu berbuat dosa yang bertumpuk-tumpuk ya. Mereka akhirnya berbohong, mencuri, bahkan durhaka dan sebagainya. Ya. Makanya pada saat direhabilitasi, cara yang paling benar-benar dahsyat, benar-benar mujarab adalah sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka sholatnya nggak boleh bolong-bolong orang-orang yang seperti itu. Ini udah dikasih tahu caranya. Ya. Kemudian ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, tetap mengamalkan dustanya, maka tidaklah Allah butuh untuk menilai puasanya, meski ia bersusah payah seharian menjauhi makanan dan minum. Orang suka banyak dusta, tetap puasa, itu ya rugi itu kan. Jadi hati-hati ya, amalan apapun jadinya ya sia-sia, karena masih tetap berdusta, masih tetap melakukan dosa. Ya. Jadi ini ada namanya cortex dorsoprefrontal ini. Ini persis ini agak atas lagi dikit ini yang di bawahnya ubun-ubun. Kalau ilmu kan di sini ya, prefrontal cortexnya. Ya. Apa sih yang terjadi sih Bu Aisyah di dalam otak prefrontal ini? Akan terjadi sambungan neuron, koneksi neuron atau sel otak. Ya, pada saat kita belajar terjadi koneksi otak di situ. Pada saat kita ya belajar prinsip-prinsip bagaimana sih ya apa yang Allah tidak suka pada kita, apa sih larangan Allah, ini di daerah sini nih, itu akan tersambung neuron-neuron ini kalau kita cari tahu terus. Yang dilarang Allah apa sih? Yang Allah perintahkan dan yang wajib yang mana sih? Yang mubah yang mana sih? Yang makruh yang mana? Itu perlu belajar memang kita. Agar kita punya guidance di sini. Ya, guidance di sini. Nah, namun sekali lagi pada saat juga kita melakukan dosa, mungkin awalnya dosa kecil yang gara-gara ini limbik sistem di sini ya, marah, makanya timbul dengki, iri, akhirnya berbohong. Itu di sini yang di bawah ubun-ubun ini terjadi sambungan kayak gini juga. Tapi tentang hal-hal keburukan. Terlokalisasi nih, dahsyatnya. Lokalisasi ini di sini. Ya. Nanti kita lihat, apa sih hikmah terlokalisasi? Apa sih tujuan Allah melokalisasi? Ya, satu area otak di mana di sini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ada di sini. Ya. Nah sekarang, jika manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik, maka terjadi juga sambungan otak. Makanya kita perlu juga selalu ya belajar bagaimana kita untuk dalam kondisi yang sangat baik. Memang kita ada marah, memang kita ada sedih, memang kita ada sombong, itu kan ya itu fitrah banget di otak limbik sistem ini. Tapi kita belajar bagaimana kendalikan sedih itu, kendalikan sombong itu, kendalikan marah itu, kendalikan nafsu itu. Makanya kita juga akan tersambung neuron-neuron di otak prefrontal ini cara-cara, teknik-teknik. Ya. Jadi otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang baik di otak.
termasuk juga orang-orang yang sempat berdusta, kemudian memohon ampun. Agar apa? Agar terbentuk juga neuron-neuron, koneksi baru yang baik di otak kita ini, terutama prefrontal. Begitu juga saat manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dirinya dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Dalam artian itu tadi ya, mulai kan, wah saya kurang nih. Ya, harusnya saya punya uang kayak tetangga di sebelah, mikir gitu udah mulai gitu. Ya, harusnya, nah itu tadi. Nggak bersyukur, padahal sebetulnya di limbic system ini ada emosi yang positif, yaitu acceptance. Dia nggak searching itu, dia nggak naik ke level ya acceptance. Makanya ngelihat kan di sini juga bercampur dengan pengalaman kan. Lihat tetangga berhasil, lihat ya kanan kiri, saudara, kerabat berhasil, makanya muncul iri. Mulailah dia memikirkan hal-hal yang buruk. Nah ini, udah mulai juga terjadi sambungan otak dalam kondisi berpikir yang tidak baik. Awalnya gitu. Ya, mulai hasad, nah itu tadi, dosa sir sudah mulai. Dosa zolim sama diri sendiri. Ya, dosa terhadap diri. Nah gitu teman. Ya. Nah, maka otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang tidak baik di otak. Dan itu berarti yang di bawah ubun-ubun ini sudah mulai ada polanya tuh, patronnya tuh. Ya, karena sudah mulai berpikir yang tidak baik. Mulai ada hasad, mulai ada iri, mulai ada dengki, cemburu. Wah, udah di situ tuh nanti tuh. Akan terjadi apa? Ya, mekanisme pertahanan diri. Si batang otak tegang akhirnya menipu, berbohong, manipulasi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi semuanya memang berawal dari dalam diri. Karena sebagai makhluk yang diturunkan sebagai khalifah, manusia memang telah menggenggam kemampuan lengkap untuk mengubah otaknya sendiri. Jadi bahwa dia jadi pencuri, apakah begitu memang ditakdirkan? Enggak gitu orang dikasih sebagai khalifah. Kamu punya cara, kemampuan lengkap untuk yang mengubah otak sendiri. Kalau mulai dari awalnya gara-gara tidak bisa memanage emosi yang negatif ini, kemudian batang otak tegang, kemudian mulai tidak bersyukur, mulai iri, dengki, itu kan kita yang mengubah otak kita sendiri. Padahal kan, ya, memang sih, mungkin di awalnya aja kita, kok di sana bisa punya mobil ya, gitu. Terus kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik tangga level emosi di sini. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, mobilku yang ini aja, kenapa? Mobil mahal-mahal, bensinnya mahal, jaganya susah. Kalau nggak punya garasi harus dikudung, pakai kudung mobil, ya, spionnya satu aja hilang bisa mahal banget, kan gitu. Kalau kita bisa naikkan level emosi ke emosi bersyukur, di mutmainnah, baru tuh. Ya, akhirnya kita tidak iri lagi, ya, malah bersyukur, malah ikut bahagia. Nah, mudah-mudahan karena kita tidak iri, tidak dengki, di bawah ubun-ubun tidak terjadi pola itu, nggak jadi patronnya, nggak jadi. Alhamdulillah kan. Ya, itulah makanya mengapa harus sebut-sebut Allah, terus istighfar, astagfirullah ya Allah, untuk naikkan level emosi. Sehingga karena apa? Karena nanti yang membuat neurotransmitter atau semprotan zat kimia itu dari otak yang tengah. Ya, untuk membentuk satu ya pikiran-pikiran lagi. Nah, kalau tadi nggak mampu menaikkan menjadi syukur, marah terus. Akhirnya mulai mikir, kayaknya bisa nih ya kita markup markup ya, data, markup anggaran dan sebagainya. Jadi orang pintar pun karena dia pintar finance, pintar hitung-hitungan, dia bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak sanggup, ya, rasa cemburunya dirubah menjadi rasa syukur. Tidak sanggup dia. Ya. Oke? Nah, semua perubahan ini dimulai dengan pikiran. Ya, pikiran kita merubah otak kita. Dan akhirnya nanti merubah perilaku. Karena apa yang ada di otak itu jalan pesannya ke sistem saraf. Sistem saraf ini sering sekali Bu Isa bilang kayak kabel listrik. Membawa pesan apa isi otak. Mulai kan otaknya tuh kreatif, kan otak kan kreatif. Tapi kreatifnya kalau dibawa ke negatif, itu tadi kreatif menipu. Macam-macam nanti itu. Nanti seolah-olah itu pesan dari orang tertentu, padahal dia yang bikin. Makanya menipu. Lewat media, menipu juga mungkin lewat telepon. Kenapa? Karena dia ingin menipu di sini, dia bilang menipu. Makanya badannya nipu aja gitu. Ya. Ada menipu yang caranya ketahuan menipu, ada juga menipu yang, kok pinter banget ya nipunya ya. Itu berarti dia juga punya ilmu di sini tuh. Cuman karena sudah alter egonya terbentuk, kerak di bawah ubun-ubunnya terbentuk, maka dia nggak bisa lagi kontrol mana yang benar, mana yang enggak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi sekali lagi di ubun-ubun ini terjadi sambungan otak. Baik yang ilmu, baik yang pengalaman, dan juga ya
yang tentang dosa-dosa yang dia lakukan di sini. Ya. Nah, untuk itu, karena dia di ubun-ubun, kita kan punya nih bahwa kita ini, mudah-mudahan belum jadi alter ego ya, nauzubillah min zalik ya. Mungkin ada hilaf-hilaf. Itulah pada saat kita berwudu dan pada saat mengusap kepala, ini harus kita jangan asal-asalan ngusap kepala, wabil khusus di daerah otak kita ini, wabil khusus di bawah ubun-ubun, minta sama Allah, ya Allah, ya mohon ya Allah lindungi otakku dari hal-hal buruk, ya Allah, dari dosa-dosa, ya Allah. Karena ini cara pertama, terapi pertama untuk ya pola, patron atau sambungan otak yang mungkin kita tanpa sadar ya tersambung, udah mulai kesambung di sini. Nauzubillah min dzalik. Di wudu ini salah satu ya dari jutaan makna wudu ya. Karena kalau kita bahas wudu nanti one day kita satu saat ya Mbak Ulia belajar wudu kita. Tapi salah satunya pada saat mengusap kepala, ngomong sama Allah, ya Allah. Saya semenjak belajar tentang di bawah ubun-ubun itu ada alter ego, ya Allah, itu pas lagi wudu itu nggak mau sembarangan. Dan nggak mau cuman di depannya di sini doang nih, nggak mau nih, rugi nih Mbak Salma kalau kita wudu nih, ibu-ibu kan juga gitu ya dulu ya, malas buka kudung, cuman kena rambut 3, walaupun memang sah aja, cuman rugi, ubun-ubun nggak kena. Makanya mumpung lagi di rumah, ibu-ibu mudah banget, wudu lah sempurna, wudu lah yang betul. Dan memang dimintanya adalah mengusap sampai ke belakang, baru kita balik lagi. Kenapa ini? Karena di dalam ini isinya banyak, isinya termasuk watak di sini, bakat di sini. Tapi wabil khusus pas ubun-ubun itu tolong didoakan di situ. Ya. Buat adik-adik saya itu yang pasien-pasien narkoba dulu dan anak-anak LGBT, saya selalu bilang, pokoknya kalau tiba-tiba alter egomu atau dosamu memanggil-manggil untuk kamu berbohong kembali atau mencuri kembali, kamu siram kepalamu. Saya bilang gitu. Karena mungkin ya mereka nggak sempat lagi wudu, dia siram kepala ini. Sambil doa, ya Allah, auzubillah minasyaitonir rajim. Supaya apa? Listrik yang di sini, yang dia mau perintahkan tubuh lewat sini nih, untuk menipu lagi, itu berhenti dulu. Berhenti dengan air. Nanti siram kepala. Ya, baru setelah itu, kalau udah siram, udah enakan, pergi wudu. Karena mereka, ini terapi ya, terapi banget ini untuk di bawah ubun-ubun.